Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat luas di luar sana yang jomblo maupun tidak. Kembali lagi bersama saya, host paling kece sedepok tanpa pemanis buatan. Karena sudah manis. Iya. Oke, di sini kok saya sendirian doang ya? Kak Haula sama Mbak Nanda kemana? Wallahu alam bisawab. Mereka ada, tapi ya lagi tidak memungkinkan untuk hadir di sini menemani kita semua. Oke, nggak apa-apa. Toh gue sendiri juga cukup kan. Saya pengen ngingetin ke kalian, jangan lupa di like, comment, and subscribe karena kalian menonton informasi. Sesuai judulnya, informasi kali ini kita akan ngebahas tentang tips jitu menghadapi penolakan. Bagi kalian yang berjiwa-jiwa entrepreneur, pasti ya sering dong yang namanya ditolak customer gitu kan. Kayak misalnya kalian presentasi ke orang yang kalian nggak kenal, terus orang itu mungkin, oh maaf mas saya lagi sibuk gini. Nah otomatis itu menolak kan namanya. Nah penolakan di sini bukan berarti kayak ditolak kekasih atau pasangan gitu ya, kayak misalnya aku sayang sama kamu, iya ditolak, iya sakit, baper, nangis semalaman, kagak bukan itu, oke guys, bukan itu. Aduh, untung hati saya sudah terlatih patah hati, jadi curhat gini, maaf. Oke, balik lagi ke judul. Tidak sedikit orang yang baru memulai entrepreneur atau memulai bisnis itu tuh berhenti atau gagal, ya menganggap dirinya gagal. Karena apa? Karena penolakan ini. Kenapa kok mereka bisa menganggap dirinya gagal atau mereka malah berhenti? Ya banyak faktor mungkin, karena mungkin mentalnya belum terbentuk atau mungkin belum tahu nih tips yang berikut ini. Oke, daripada berlama-lama kita langsung aja ke tips yang pertama. Oke, yang pertama adalah penolakan adalah suatu yang alami. Nah, kenapa penolakan ini alami? Karena penolakan itu bisa kita lihat ada di sekitar kita dan bahkan kita sendiri yang melakukannya. Kenapa? Nih, saya kasih contoh. Misalkan kalian waktu di perempatan ada orang yang menawarkan koran. Mungkin kalian tidak membutuhkannya. Karena kalian tidak membutuhkannya, otomatis kalian melambaikan tangan kan, maaf pak, gitu. Otomatis itu kalian menolak, iya kan? Oke, contoh lagi gini. Kalau kalian ke mall, terus kalian lewat counter HP, pasti SPG di sana atau karyawan yang kerja di counter tersebut bakal bilang gini, ayo kak silakan mampir, HP-nya ini ada HP keluaran baru loh, ayo silakan kak dipilih dulu, gitu kan? Nah, kalian dengan ya cuman jalan aja gitu, tidak mampir ke toko mereka, berarti kalian tandanya apa? Kalian tandanya menolak. Tuh, ya kan? Ya kalian di sini ibarat kata jadi entrepreneur lah, jadi pebisnis. Kalian ingin memasarkan barang dagangan atau jasa kalian ke orang-orang. Lalu orang-orang baru nolak. Ya, kalian baru presentasi ke 1 atau 2 orang terus ditolak. Kemudian kok kalian, aduh bisnis itu susah, aduh kayaknya nggak cocok deh, ini bukan passion gua deh. Jangan gitu dulu. Toh kalian juga sering melakukan penolakan seperti itu, iya kan? Jadi makanya di sini jangan bawa perasaan nih ya, baper dong. Gimana kalau orang-orang pebisnis hebat di luar sana yang udah ke seratusan orang bahkan ribuan orang mengenalkan produk atau jasanya gitu kan? Semua itu ada tahapnya. Gimana tahapnya? Itu kembali ke kalian. Nah, yang kedua ini, penolakan adalah resiko. Ketika kalian menawarkan barang atau jasa kalian ke orang lain, otomatis orang tersebut hanya mempunyai 2 pilihan. Iya atau tidak. Jika orang tersebut membutuhkan barang atau jasa kalian, pasti orang tersebut itu bakal mengatakan iya. Ya dia entah beli, entah nyewa gitu kan ke kalian. Ya kalau misalkan tidak, ya kalian mau tidak mau ya masa harus maksa sih, woi ayo dong beli. Ya gak gitu juga. Ntar yang ada bukannya beli malah takut kan, malah jangan beli di dia, serem orangnya, pemaksa gitu kan. Jangan kayak gitu, jangan dipaksa. Ya udah kalau misalkan
orang tersebut bilang tidak, ya mungkin mereka tidak butuh barang kita atau jasa kita gitu kan ya. Mau nggak mau kita terima dengan lapang dada. Mungkin itu bukan rezeki kalian, so cari lagi rezekinya. Rezeki itu dijemput, bukan ditunggu doang, oke? Nah, sekarang kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga ada apa? Ayo, ada apa? Set. Keren. Nah, yang ketiga nih ada permainan angka. Kenapa bisa permainan angka? Jadi kalian menghadapi penolakan jangan dengan perasaan. Nanti kalau perasaan tuh pasti baunya baper, sakit hati ya. Begitulah perasaan. Aduh. Nah, jadi kalian menghadapi ini dengan rasio angka. Semakin banyak kalian melakukan presentasi, otomatis semakin banyak orang yang tertarik, iya nggak? Sama halnya seperti kalian melempar dadu. Nah, ada motor guys. Ibarat kalian punya dadu, kemudian kalian lempar. Peluang muncul angka 6-nya 1/6. Kalau kalian ingin 2 kali muncul angka 6 dalam dadu, kalian tinggal melemparnya 12 kali, iya kan? Nah, sama halnya kalian presentasi. Kalian presentasi ke orang-orang, kalian cerita tentang produk atau jasa kalian. Semakin banyak kalian cerita, maka peluang orang semakin tertarik itu makin besar. Walaupun skill kalian masih biasa-biasa aja, masih newbie lah ibarat kata, masih pemula. Kalian kalau menganggap diri kalian newbie, saya tidak, presentasi saya kurang bagus nih, presentasi saya kurang mumpuni gitu kan. Gak apa-apa, yang penting kalian ada usaha buat presentasi. Jangan cuma ke 1-2 orang, tapi lebih. Entah 10 orang, 20 orang, ya pokoknya itu kembali ke diri kalian sendiri, berapa mampu kalian. Oke? Nah, yang keempat, yang terakhir adalah less expectation. Loh, kenapa? Kenapa kita harus berharap sedikit gitu kan? Nah, ini penting nih guys. Ketika kita berharap lebih kepada manusia, loh iya kan, kita misalkan barang jasa gitu kan, kita presentasi ya ke manusia lah gitu kan. Nah, kalau misalkan kita berharap lebih ke manusia, itu tuh yang ada bakalan sakit loh. Iya gak? Iya kan? Pasti sakit. Ya walaupun bahagia juga nggak terlalu bahagia banget lah. Pasti ada sakitnya. Iya. Aduh, pengalaman. Enggak. Nah, pokoknya kalian jangan menaruh banyak harapan kepada manusia. Sedikit berharap, banyakin aksi. Yoi. Lah, terus kalau misalnya kita nggak boleh banyak berharap kepada manusia, terus ke siapa? Bingung kan? Jangan bingung. Kita nih harus banyak berharap kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau kalian sudah presentasi, sudah banyak presentasi, ya sisanya tinggal serahin kepada Tuhan yang Maha Kuasa aja. Tinggal tawakal aja, kalian berserah diri aja udah. Apapun hasilnya, ya udah kalian terima. Entah itu penolakan atau mungkin diterima gitu kan. Itu mungkin hal yang terbaik buat kalian. Oke guys, segitu aja informasi dari saya, host paling kece sedepok tanpa pemanis buatan. Emang udah manis? Iya. Saksikan terus informasi setiap hari Minggu sore. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Jangan lupa di share juga, oke? Share ke semua kerabat, teman, keluarga kalian. Udah semuanya share aja video ini, oke? Video ini bakalan bermanfaat mungkin buat mereka. Oke, sekian dari saya. Unzur makola, walatan zur mankola. Lihatlah apa yang dibicarakan, dan janganlah melihat siapa yang berbicara. Saya Eksa Ramadistira. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.